Halo semuanya. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar mengenai operator dan boolean di dalam Python. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai saja. Nah, untuk agenda hari ini, kita akan mempelajari macam-macam operator dan apa itu operator, serta boolean dan apa itu boolean, serta fungsi bool. Nah, pertama-tama mari kita mengenal dulu apa itu operator. Operator ini digunakan untuk melakukan sebuah operasi pada variabel atau nilai dalam bahasa Python. Nah, dari Python itu sendiri membagi operator menjadi beberapa bagian atau grup. Nah, jadi macam-macamnya itu pertama, ada operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, dan operator keanggotaan. Oke, setelah itu mari kita cek untuk satu-satu macam-macam dari operator tersebut. Oke, kita akan mulai dari operator aritmatika. Nah, di sini operator aritmatika itu bisa dibilang sama seperti matematika, sesuai dengan namanya ya teman-teman. Jadi di operator aritmatika ini ada operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu ada modulus, eksponen atau pemangkatan, serta floor division atau bisa dibilang pembagian dengan pembulatan. Nah, penggunanya seperti apa? Kurang lebih hampir sama seperti kita di matematika. Jadi tinggal kita tambahkan atau kurangi sesuai dengan operator yang kita inginkan. Semisal untuk operator penambahan, ya sudah, kita langsung aja bilang A plus B. Lalu untuk perkalian, A bintang B. Oke, untuk bahasa ini, bahasa Python, itu kita harus menggunakan bintang, bukan X atau hal yang lainnya untuk perkalian dalam operator aritmatika. Nah, mungkin di sini ada 3 macam pembagian ya, kalau misalnya kalian lihat. Pertama dari divisi, pembagian biasa, itu adalah pembagian yang bisa dibilang huruf atau enggak nilai dari paling depannya. Semisal, jika 5 dibagi 3, walaupun kita tahu hasilnya akan koma, tetapi untuk divisi pembagian, jika kalian punya variabel merupakan variabel integer, maka hasil yang keluar adalah 1, karena 5 hanya bisa dibagi sekali oleh 3. Nah, untuk modulus sisa bagi, itu adalah hasil dari sisa pembagian tersebut. Jadi semisal kalau kita 5 modulus 3, itu akan teroutput nilainya adalah 2. Kenapa? Karena setelah dibagi sekali, sisanya kan 2. Nah, 2 itu tidak bisa dibagi lagi oleh si 3. Oleh karena itu, hasil dari modulusnya adalah 2. Lalu yang ketiga adalah floor division atau pembagian dengan pembulatan. Nah, untuk pembagian dengan pembulatan ini, Python atau sistem itu akan ngecek dulu apakah akan dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Untuk operator aritmatika seperti itu. Kita lanjut ke operator penugasan. Nah, operator penugasan ini bisa dibilang adalah operator yang mempermudah kalian atau digunakan untuk menetapkan sebuah nilai dari sebuah variabel. Jadi di sini ada macam-macamnya, ada sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, bintang sama dengan, dan lain-lain. Nah, penggunaan ini itu adalah untuk kita mempermudah kita menetapkan atau menambahkan sebuah nilai ke dalam variabel. Semisal, kita ingin membuat nilai baru dari variabel tersebut dengan nilai variabel tersebut. Jadi misalnya, X sama dengan 5. Oke, berarti kita mengetahui nilai X adalah 5. Oke,
kita keep dulu ya nilai 5 ini ya teman-teman. Kita akan lanjut ke contohnya yang kedua. X plus sama dengan 3. Itu sama seperti X sama dengan X plus 3. Nah, nilai yang baru, X, itu ada sama dengan nilai X yang lama, si 5, ditambah 3, menjadi 8. Maka kita dapat menyimpulkan atau mendapatkan output X yang baru bernilai 8, karena sudah ditambahkan oleh 3. Untuk seterusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa dibilang operator penugasan adalah operator untuk mensimplifikasikan sebuah statement nilai, atau bisa dibilang sebuah pensimpelan untuk kita mengubah nilai sebuah variabel. Seperti itu. Kita masuk ke dalam operator pembandingan. Nah, dari operator pembandingan ini itu digunakan untuk membandingkan dua nilai atau dua variabel, sama seperti namanya. Jadi di sini ada equal, ada less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, atau not equal. Jadi penggunaannya adalah X sama dengan Y, X kurang dari Y, X lebih dari Y. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau dua buah variabel. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam operator logika. Nah, di operator logika ini itu kalian sama seperti pembelajaran logika informatika. Ada AND, ada OR, atau NOT. Nah, untuk AND ini akan mengembalikan nilai true atau benar jika kedua pernyataan tersebut adalah benar. Kalau OR akan mengembalikan nilai true jika salah satu pernyataan benar. Dan NOT akan membalikan hasilnya. Jadi jika hasilnya true, maka output yang dikembalikan adalah false. Seperti itu. Jadi dibalik saja. Nah, penggunanya seperti apa? Nah, seperti ini. Contohnya adalah X kurang dari 7 dan X kurang dari 9. Jika kita mendapatkan hasilnya, misalnya outputnya X itu adalah 3, maka X kurang dari 7, ya 3 kurang dari 7. Dan X kurang dari 9, ya 3 kurang dari 9. Maka output yang kita akan dapatkan adalah true. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam operator identitas, atau yang biasa digunakan untuk membandingkan objek, tetapi sebenarnya itu bukan karena mereka sama, tapi emang mereka adalah sama. Jadi bisa dilihat di sini itu adalah sebuah identitas, apakah si X itu sama dengan si Y, atau apakah variabel A sama dengan variabel B. Seperti itu. Nah, contohnya di sini is atau is not. Di operator is itu akan mengembalikan nilai true jika kedua variabel adalah objek yang sama. Penggunaannya adalah X is Y. Jadi kalau misalnya kita punya X-nya itu adalah 3, Y-nya itu adalah 5, maka output yang dihasilkan adalah false, karena mereka tidak memiliki nilai yang sama, atau mereka juga bukan objek yang sama. Nah, bagaimana dengan is not? Nah, is not itu akan mengembalikan nilai true jika kedua variabelnya bukan objek yang sama. Jadi semisal jika X is not Y, maka outputnya adalah true, karena X itu adalah 3 dan Y itu adalah 5, dan 3 bukanlah 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke operator keanggotaan. Nah, untuk operator keanggotaan ini itu akan mengembalikan nilai true jika urutan nilainya yang ditentukan ada di dalam objek, atau not in, yaitu mengembalikan nilai true jika nilainya itu tidak ada di dalam objek. Jadi penggunaannya seperti X in Y. Misal Y-nya itu adalah aku, ya, Y itu adalah nilainya adalah aku, stringnya aku. X itu adalah A. Nah, A di dalam aku true
karena ada huruf A di dalam kata aku. Sedangkan yang not in akan jadi false, karena si A ini kan ada di dalam aku, gitu loh. Si A ini ada di dalam kata aku. Seperti itu. Nah, oke, kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu boolean. Nah, boolean ini adalah tipe data yang dapat menampung nilai kebenaran. Jadi hanya ada dua nilai, antara true atau false. Tidak ada yang lainnya. Oke, hanya ada true atau false. Nah, untuk boolean ini biasanya tuh digunakan untuk kita programmer itu tuh untuk mengetahui ini benar atau tidak statementnya, atau ini benar atau tidak hasilnya. Seperti itu. Nah, untuk boolean pada operator itu hampir sama dengan operator perbandingan dan juga operator logika, lebih tepatnya. Jadi, nah, bisa kalian lihat operatornya untuk pada boolean itu sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Nah, ini akan mengoutputkan nilainya antara true atau false. Tidak ada di tengah-tengah. Nah, kita akan lihat di fungsi boolean, di fungsi bool. Nah, untuk fungsi bool sendiri kita akan mengevaluasi nilai apapun yang kita inputkan dan akan mengoutputkan nilai true atau false. Jadi bisa kalian lihat inputnya nih, misal aku print bool hello. Outputnya true. Kenapa? Karena di dalam hello itu ada sebuah nilai. Jadi tidak kosong, ada nilainya, maka akan teroutputnya true. Kita lihat yang 15, bool 15, true juga. Kenapa? Karena ada nilainya, yaitu 15, berupa tipe datanya integer, atau float, atau yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, bool false. Nah, di sini, inputan tersebut akan menghasilkan output false. Kenapa? Karena jika kita masukkan inputan boolnya itu true, maka outputnya akan true. Karena dia melihat, oke, keluarannya dia adalah false. Maka yang di-outputkan akan false. Gitu. Untuk yang nomor 4, none. Nah, none ini bisa dibilang sebuah perintah di mana yaitu kosong, tidak ada. Makanya karena tidak ada, dia akan mengoutputkan false. Seperti penjelasannya, angka apapun itu true kecuali angka 0 karena tidak ada nilainya. String adalah true kecuali string kosong. Dan setiap daftar, tuple atau set dan kamus adalah true kecuali kosong. Nah, untuk yang ini kita akan lihat di line ke-6, 7, 8, dan 9. Kenapa mereka mendapatkan nilai false? Karena mereka kosong. Di dalam daftarnya, di dalam komentar, dalam hitungan tanda petiknya, itu tidak ada isinya. Makanya akan mendapatkan output false, karena tidak ada nilai yang ada di dalam bool tersebut. Nah, kita akan masuk ke contoh soal pertama. Oke. Nah, di sini silakan kalian bisa mencoba sendiri. Oke, untuk contoh soal pertama, aku akan coba kerjakan bersama dengan kalian. Dan tapi kalian juga mengikuti karena ini akan menjadi soal demo kalian juga. Oke. Untuk soal pertama, buatlah sebuah program yang meminta pengguna memasukkan 2 buah bilangan dan kemudian tampilkan true atau false dari pernyataan tersebut. Apakah inputan pertama lebih besar dari inputan kedua atau inputan kedua lebih besar dari inputan pertama? Oke. Nah, oleh karena itu, mari kita cek. Kita buat dulu. Ctrl N. Silakan bisa kalian langsung save. Di sini kita sebut demo 4.
.py. Oke, untuk ekstensinya jangan lupa .py untuk memberitahu bahwa kita akan menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kita lihat dulu, kita sebut dulu angka 1 sama dengan inputan angka 1 adalah gitu. Oke. Terus angka 2 sama dengan input angka 2 adalah. Di sini baru kita buat print ya. Apakah angka 1 lebih besar dari angka 2? Nah, lalu di sini kita akan kasih objeknya double si angka 1 kurang dari lupa. Kurang dari angka 2. Nah, di sini jangan lupa kalian kasih F. Jadi untuk membuat ini adalah berupa sebuah string. Tinggal kita copy aja. Ini yang jadi angka 1. Nah, ini apakah angka 2 lebih besar daripada angka 1? Seperti ini, dan mari kita cek. Oke, semisal kita masukin angka 1-nya adalah 5 dan angka 2-nya adalah 9. Maka apakah angka 1 lebih besar dari angka 2? False. Karena angka 1-nya itu lebih kecil. Sedangkan angka 2 lebih besar dari angka 1, true. Karena angka 2-nya memang lebih besar daripada si 9 ini, lebih besar daripada si 5. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal kedua. Silahkan kalian coba sendiri. Untuk cara pengerjaannya hampir sama. Kalian silahkan buat folder Python-nya dulu, lalu memberikan nama dengan ekstensinya .py, kurang lebih seperti itu. Dan untuk contoh soal kedua ini, kalian diminta untuk membuat sebuah program di mana kalian harus memasukkan sebuah bilangan bulat dan juga akan ditampilkan true atau false dari pernyataan. Pertama, apakah bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 3? Kedua, apakah bilangan tersebut akan habis dibagi 5? Oke, silahkan kalian coba sendiri.